Sobat Komsos, kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mereda. Meskipun demikian, dampaknya masih begitu terasa hingga saat ini, terkhususnya di dalam bidang ekonomi yang masih membutuhkan banyak perhatian dari semua pihak. Keuskupan Tanjung Karang melalui Komisi PSE Caritas ikut ambil bagian dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, khususnya upaya pengembangan ketahanan pangan melalui program pendampingan keuskupan untuk ketahanan pangan menghadapi dampak pandemi COVID-19 tahap 2 kategori peternakan. Mungkin biar simpelnya saja aku sebut dengan program Gaduhan Sapi ya. Program ini dilaksanakan oleh Yayasan Pembinaan Sosial Katolik atau yang biasa kita sebut dengan YPSK, sebuah yayasan sosial milik Keuskupan Tanjung Karang. Bersama dengan aku Melin, inilah perjalananku ke Desa Batu Agung, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, bersama para peserta program Gaduhan Sapi YPSK. Yuk ikuti aku! Ini adalah Pak Sutris, salah seorang penggaduh sapi dari Desa Batu Agung. Baginya, ikut program gaduhan sapi tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga semakin membuatnya semakin kreatif, khususnya dalam pengolahan kotoran ternak sebagai pupuk tanaman dan pemanfaatan jerami dalam olahan pakan ternak. Dengan adanya program yang diluncurkan dari YPSK ini sangat berpengaruh sekali dengan peningkatan ekonomi di masyarakat. Kenapa? Mohon maaf, barangkali kalau dulu masyarakat di sini ini kalau mau menyekolahkan anaknya, kemudian membuat rumah, ya tahu itu harus masih buruh kemana-mana ke belakang. Tapi dengan adanya luncuran bantuan gaduhan ternak sapi, sekarang masyarakat sini terima kasih anak sekolahnya yang tadinya mungkin hanya baru tamat SD SMP, sekarang alhamdulillah sudah sampai ke yang udah perguruan tinggi karena berkat mereka pelihara sapi. Masyarakat sekarang sudah mengerti memanfaatkan apa yang tadinya limbah-limbah pertanian, hasil ikutan pertanian yang dibuang begitu saja, sekarang sudah bisa dimanfaatkan diolah buat pakan ya, sehingga ya tidak harus ngarit kemana-mana. Sekarang kalau ngarit kemana-mana sekarang otomatis akan butuh biaya yang besar ya. Dengan memanfaatkan yang ada otomatis mengurangi daripada biaya, dan hasil daripada produksi ternaknya pun juga cukup bagus. Masyarakat tidak merasa bahwa di sini seolah-olah hanya kepentingan oleh satu kelompok atau satu agama, tetapi ini memang untuk kepentingan bersama, untuk persatuan bersama, dan masyarakat dengan adanya bantuan ini justru malah mempererat daripada persatuan. Alhamdulillah Bu, atas kerjasamanya, atas bantuan dari YPSK itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat besar Bu, karena yaitu tadi apa yang ada di situ limbahnya bisa dimanfaatkan buat pupuk Bu. Jadi bisa untuk pupuk tanaman padi, jagung, singkong, sawit, karet Bu. Ya. Jadi yang mendapat SK itu lembaga YPSK sebagai pelaksana Caritas Keuskupan Tanjung Karang. Nah, perkembangan ke depan itu Monsinyur Yohanes Harun Yono meminta sebenarnya YPSK itu juga bergerak bukan hanya keluar tetapi juga ke dalam gereja, supaya menjadi lembaga gereja juga yang peduli dengan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, termasuk itu kebencanaan. YPSK mempunyai peran yang cukup lumayan dalam pelaksanaan ini, kebetulan karena memang
YPSK sendiri sudah mempunyai bagian program penggaduhan sapi di tengah masyarakat, dan juga tadi sejak lama, sejak tahun 70-an itu YPSK sudah sungguh-sungguh terjun di tengah masyarakat untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga. Ya, waktu itu memang ekonomi keluarga masih sangat minim ya, karena mungkin banyak transmigran dari Jawa yang memang tentu saja ekonominya masih belum mapan, bahkan mungkin juga masih sangat kurang. Dan juga YPSK mencoba untuk selalu ikut meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia yang ada di tengah masyarakat, untuk supaya juga semakin meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, supaya juga masyarakat semakin mandiri, semakin tumbuh dan berkembang. Dan tentu saja ketika sudah tumbuh dan berkembang, diharapkan bahwa ya masyarakat, keluarga itu semakin hidupnya membaik. Kami sangat bersyukur bisa menemani teman-teman petani di sini mulai dari tahun 1992 sampai sekarang. Perjalanan itu cukup panjang dan membuat kami bisa sangat komunikatif, bisa diterima di masyarakat dengan baik. Kami mendapatkan sebuah tantangan untuk bersama melanjutkan tugas itu selama masa pandemi. Untuk itu melalui Karitas Indonesia dan juga bekerja sama dengan Komisi Sosial Keuskupan meluncurkan sebuah proyek yang kami namakan dengan proyek JJPSK untuk ketahanan pangan setelah masa pandemi, dengan harapan bahwa teman-teman di lapangan bisa mendapatkan perguliran sapi dan juga hasilnya, bagian hasil dari pertambahan sapi tersebut, sehingga nanti bisa menjadi sebuah pemasukan bagi keluarga untuk kemampuan belanja dan kemampuan yang lain. Tujuan kami kehadiran YPSK Karitas di sini adalah untuk ketahanan pangan bagi mereka yang terdampak pandemi. Ya, ketahanan pangan itu diharapkan selain mereka nanti akan mendapatkan bagian dari hasil sapi itu sendiri, itu harapannya nanti mereka bisa mengolah limbah atau kohenya, kotoran hewannya itu sendiri. Kemudian hasil dari olahan kotoran itu bisa dimanfaatkan untuk lahan-lahan pertanian mereka atau terutama di kebun pekarangan, karena memang jumlahnya masih belum banyak. Harapannya dengan kotoran sapi yang diolah itu, pekarangan para penggaduh itu akan dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, entah itu sayuran, entah itu obat-obatan keluarga. Itu harapannya, sehingga mereka punya ketersediaan makanan paling tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Itu yang diharapkan. Sobat Komsos, terima kasih sudah menemani perjalananku di Desa Batu Agung ini untuk melihat program pelaksanaan penggaduh sapi ini. Kita berharap semoga program yang per September 2022 yang lalu sudah ada di 7 desa, 3 kecamatan dan 2 kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar hingga sukses, sehingga masyarakat di sini dapat merasakan manfaatnya yang begitu besar. Aku Melin, aku undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat, berlimpah berkat. Dadah!